pada lupa bahasa Indonesia. Selamat pagi semuanya, good morning everyone. Good morning. Iya gitu dong, pagi. Kita akan sama-sama masuk di dalam pre-service pada pagi hari ini. We're about to begin our pre-service. Kita akan berdoa sama-sama. We're gonna pray together. Dan kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan yang menerima kita apa adanya. That we are here today because God accept us in whatever condition you are. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu yang gak bisa kami dalami. Lord, we are so grateful that this morning we can be together and feeling your acceptance, that no one can comprehend your love for us. Terima kasih Bapak. Ucapkan syukur dan terima kasih dari tempat Anda masing-masing. From your seat, just give thanks to the Lord for His faithfulness, for His mercy. Ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pengorbanan Dia di kayu salib. Mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan sama-sama, tak masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Gimana kalau sama-sama kita bangkit berdiri lantai 1, lantai 2, kita nyanyikan dari awal. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
ini. Angkat kedua tangan kita katakan, tiada yang mustahil Tuhan. Secara khusus Tuhan untuk mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini, especially for those who take part on this service this morning. Biar kami dimampukan, kami dikuatkan. Holy Spirit, you give us power, you give us authority, Lord. Yang paling penting Tuhan yang kami mau pagi ini, ada kedekatan denganmu Tuhan. What we want, Lord Jesus, that this morning we have a closeness relationship with you. Siapkan hati saudaraku, di mana pagi ini kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Prepare your heart that we are going to partake the Holy Communion this morning. Jesus, Jesus. Anda masih berdiri saudaraku, ambil waktu teduh 2-3 menit ke depan. You may still stand and let's take a quiet moment, 2-3 minutes. Have a devotion time with Lord. Hallelujah. Tuhan Yesus, God, our Lord, good morning. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bulan demi bulan kami telah lewati Tuhan.
God, we're so thankful every month, each month we go through. Dan kami masuk ke dalam bulan yang baru Tuhan Yesus. And we go into this new month. Tuhan, kami nggak tahu Tuhan, penantian kami Tuhan yang kami telah lewati. God, we don't know how much we wait on something this couple of months. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang besar Tuhan Yesus. We believe we have an awesome God, a great God Tuhan Yesus. Berapa lama kami harus menanti sesuatu? We don't know how long we have to wait, tapi kami percaya, kami datang hari ini mendengarkan firman-Mu, but we know today we come here to listen to your words, God. Siapkan hati kami Tuhan Yesus, prepare our hearts. We want to also pray for the Sunday school, the youth. Kami mendoakan Sunday school, kelas remaja Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu yang akan menyebarkan firman hari. Use greatly our pastor Lord today. Bagi umat yang percaya, for those who believe, let's say amin, amin. Selamat pagi semua, yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Yuk, suatu anugerah kita bisa datang di bulan yang baru ini, amin semua. Yuk, kalau masih belum berani kita kasih high five kiri kanan. Kita kenalan sama yang belum kita kenal dan kita akan mulai muji Tuhan. This is amazing grace. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan buat bulan yang baru Tuhan. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King of love, He who shakes the whole earth, who shakes the whole earth with holy thunder, and leave us breathless in our wonder. The King of glory, the King of love, He. Everybody, this is amazing grace. This is amazing love. That you will take my place, that you will bear my cross, that you will bear my cross. You will make your life, then I will be set free. Jesus, I sing all that you've done for me. Moving our chaos back into order. Who makes the orphan a son of the King of glory, the King of glory, the King of glory. Who rules the nation with truth and justice? With truth and justice, shine like the sun in all of His brilliance. The King of glory, the King of love, King. Everybody ready? This is amazing grace. This is amazing grace. This is amazing love. That you will take my place. Oh, that you will bear my cross. Bear my cross. You will have your life. Then I will be set free. Jesus, I sing all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Oh, worthy. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace.
Yesus sampai kembali. You will pay my place. Oh, that you will pay my cross. You will pay my cross. You may not know charity set free. Oh, Jesus has been done. All that you died for me. Oh, 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 Udah pada bangun kan? Mari kita semua percaya bahwa kita akan menerima anggur baru hari ini. Anggur baru tercurah di tempat ini. Semuanya yuk. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima anggur baru hari ini Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat diri. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan kita dalam dosa, belenggu dosa dibanggakan. Semua bersorak, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Menerima anggur baru pagi ini Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat diri. This is the day, hallelujah. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan kita, belenggu dosa telah dipatahkan. Dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh,
sit down, Anda boleh duduk. Kita telah masuk di bulan yang baru. We are entering a new month, and as usual, kita masuk dalam tema waiting, waiting, and waiting. Penantian, penantian, dan penantian. Sesuatu yang mungkin kita nggak suka. Tapi mari kita baca firman yang menguatkan kita. Let's read this as the verse that will strengthen us dari Yosua 1 ayat 9. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Bapamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. In English, I command you, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your good is with you wherever you go. Amin semua. Saya nggak suka menanti. Mungkin ada yang suka menanti, tapi saya tidak suka menanti. Tapi mari kita ngobrol sama Tuhan. I don't like waiting. I don't know among you like to wait, but I don't like to wait. But this is not our life. Ini bukan hidup kita. Dan Tuhan kadang-kadang menjawab doanya tuh lama sekali. But sometimes God answer our prayer a long time. Tapi percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. But believe that we have a great God yang sudah berjanji sama kita kemanapun kita pergi. Mari kita tenangkan diri kita. For those who among you that still waiting, masih kalau di antara semua ada yang lagi menanti sesuatu, pekerjaan, apapun itu, mari kita ngobrol Tuhan. Tuhan, aku akan menanti karena aku percaya Engkau Tuhan yang besar. Let us wait and believe that we have a great God. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya mengundang semua jemaat yang untuk bisa berdiri dan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku hidup pada percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah
ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, oh aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya besarnya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengiman. Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ucapkan pujianmu, ucapkan penyembahmu, oh God. Your love is powerful, Lord, oh Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, I will break out. Your love is powerful, oh, your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your praise and thoughts in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to bring every change. Our life in your hand. You're in control. Praise overflows in us. You're more than enough for me. Jesus, you're powerful. Your love is powerful. He shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your praise abounds in us.
Puja Tuhan, sama-sama katakan, Your love is powerful. 1, 2, 3. Your love is powerful. Angkat suara Anda, katakan. Amin, amin, amin. You're more than enough, Lord. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our life is your hand. You're in control. It's overflows in us. You're more than enough for me. It's overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Hallelujah. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? If God is in our side, who's gonna be against us? Sekali lagi firman Tuhan katakan, Once kalau again, Tuhan di pihak kita, if siapa God lawan kita? is with us, who's Gak God ada, against saudaraku. us? I believe there's no one. Gak ada, I believe there's no one. karena Yesus ada di pihak kita. Because God is in our side. And that's more than enough. Dan itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup karena Yesus sendiri udah mati di kayu salib untuk Anda dan saya. It's more than enough because He died on the cross so we can stay here living for Him. Mari hampiri Tuhan, akui segala dosa-dosa pelanggaran kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus Let's pagi. come and bow down and acknowledge our sin before we partake in the Holy Communion today. Untuk Anda yang belum mendapatkan anggur perjamuan, tolong angkat tangan. Bagi Anda yang sudah, Anda siapkan anggur. Tolong usher, siapkan lantai 1, lantai 2. Kalau Anda belum mendapatkan anggur perjamuan, angkat tangan.
lantai 2 tolong ada. Haleluya. Jesus, haleluya. Oh Jesus. Di depan dulu tolong. Tim musik belum dapat. Siapkan. Haleluya. Kita ambil roti tangan kanan kita, saudaraku. Let's take your bread on your right hand. Haleluya. Hal ini dilakukan oleh orang-orang percaya di seluruh dunia. We're doing the Holy Communion for those who believe in the whole world. Di mana pada malam sebelum Yesus disalibkan, And the same night before Jesus was betrayed, Yesus duduk makan bersama murid-muridnya. he took the bread and ate with his disciples. Yesus ambil roti He took the bread, dan Yesus memecah-mecahkannya. and after that he had given, he broke it. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan. Let's raise the broken bread in our hand. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan dan dibagikan bagi kamu. And he said, "This is my body which is for you. Do this as in remembrance of me. Dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. And do this in remembrance of me." Saudaraku, apakah Anda percaya di tangan kanan Anda adalah tubuh Kristus? Brother and sister, do you believe this is the body of Christ? If yes, mari kita sambut dengan iman di dalam nama If yes, Yesus. let's receive in the name of Jesus. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Let's prepare the wine in our right hand. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. In the same manner, he also took the cup. Cawan ini adalah melambangkan darahku. This is the new covenant in my blood. Dan ini biar menjadi peringatan akan aku. Do this every time you drink it in remembrance of me. Menjadi peringatan akan aku. In remembrance. Mari kita ingat akan setiap pengorbanan Yesus di kayu salib. For every time you eat this bread and drink the cup, let's remember the sacrifice of God. Ada 39 kali cambukan di tubuh Yesus. There's 39 times Jesus got whipped. Ada 3 paku yang menembus tangan dan kaki There's Yesus. 3 nails that goes through his hand and his feet. Mahkota berduri The thorn dan kematian. and death. Anda percaya di tangan kanan Anda adalah darah Yesus? Do you believe this is the blood of Christ? Mari kita sambut dengan iman dalam nama Let's Yesus. receive it in the name of Jesus. Ucapkan syukur, give thanks to the Lord. Let's give thanks to the Lord. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sama-sama ucapkan syukur, saudaraku. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake your praise. Alas in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able.
You're more than enough for me. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Bagi setiap yang siap untuk menerima firman Tuhan pagi hari For those who are ini, ready to receive the word of God, di dalam nama in the name Yesus, of Jesus, sama-sama katakan, for those who believe, let's say, Katakan. let's say, berikan tepuk tangan Amen. kepada Give Tuhan kita thanks Yesus. to the Lord. Silakan duduk semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk semua yang melayani di pagi hari ini. Good morning, good morning. Yes, silahkan ambil tempat duduk. Yes, saya senang banget pagi hari ini. I'm so grateful today melihat si Ellen di belakang sana walaupun sakit tetap semangat, kasih tepuk tangan. Si Ellen dalam kondisi buruk tapi tetap mau datang ke gereja. And also my friend Reza from Iran, dia datang dari Iran. Stand yeah, deketin dia, temenin dia. Reza ini datang dari Iran. Sebelumnya dia belum kenal Tuhan Yesus dan dia sekarang udah kenal Tuhan Yesus. Yes, Reza, just remember use your earphone so to understand, and it will help Reza dari negaranya Ayatollah Khomeini gitu ya. Alright, sebelum kita masuk di dalam pengumuman dan juga firman Tuhan, saya mau panggil salah satu teman saya dulu, Vincent. Vincent, come forward. Check 1, 2. As you know, beberapa bulan yang lalu ada teman-teman kita yang berangkat ke Guatemala dan ada Vincent berangkat ke Indonesia last month, ketemu sama saya di dalam Mennonite World Conference. Alright, so ada picture, you bring pictures. Show us some pictures, Cindy. So, apa yang membawa kamu ke Indonesia? What brought you to Indonesia? It was with the Explore program, so I went to the Global Youth Summit and also the Mennonite World Conference. Jadi dia ikut trip ke Indonesia dalam Global Youth Summit dan juga Mennonite World Conference for how long? The next slide. Okay, next slide. Okay. So this is like a brief timeline, an outline of. So you were 4 weeks with them. Yeah, Oh, 4 minggu. Apa aja? Coba tell us. Week 1, I met the group in Chicago, the Explore group. Minggu pertama saya ketemu dengan Explore Group di Chicago. We spent Terus a few days there and we traveled to Indonesia. setelah itu kita travel ke Indonesia. The next week we spent some time in Bali. In Bali. Oh, nice. Nietzsche. Okay. You spend time in Bali terus. And that was the start of the Global Youth Summit. So the Global Youth Summit is in Bali. No, it's in Salatiga. Salatiga. Okay. So the second week is part of the and then And week 3 was the end of the Global Youth Summit, but it's also the start of Mennonite World Conference. minggu ketiga end dari Global Youth Summit dan juga awal daripada Mennonite World Conference. And then week 4 is the end of the World Conference. And after that, I still spent some time with the Explore group, and so we did several peace tours. Jadi minggu keempat Mennonite World Conference-nya selesai, ada peace tours dan juga saying goodbye. So how many youth from the state? So there were 10 people in the group. Ada 10 orang di dalam grup ini, grup Global Youth grupnya. And then 3 other youth from Indonesia joined us as well. From the state. From Indonesia. From Indonesia ada 3 anak Indonesia yang ikutan juga, and then So there was 10 of us, and then plus 3 from Indonesia. jadi it's So total 13 13. and 13. Okay. So 13 in total. Okay. These are some pictures. We spent 3 days in Chicago. Dia spend beberapa hari di Chicago. We got to know each other. This is all brand new. Kenalan dengan yang lain People from Kansas, from Ohio. From dari Kansas, dari Indiana. Ohio. And yeah, we just basically got to know each other in Chicago. The next slide. We spent 3 days in Bali. Kita spend 3 hari di Bali. Where we were able to explore our theological question.
Okay. which is on the next slide. Next slide, theological question. So this is the issue that I'm going to be focusing Ini on. pertanyaan teologi yang dibahas. For the next few weeks, I want to look into the genuinity of service. Dalam beberapa minggu saya mau mendalami apa sih arti pelayanan itu. So how does a person find genuinity in performing acts of service, and Bagaimana seseorang bisa menemukan arti di dalam pelayanan, how do you know if you genuinely want to be of service? dan bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita, mengetahui diri kita di dalam melakukan pelayanan. So I'll get into that more later on. So this is the start of from like Juli 1 sampai Juli 4 ada Global Youth Summit. that's the group up there on the left side. Di gambar sebelah kiri punya Workshops were open to the youth who participated. I included one who was hosted by Andy, who was also a leader Yeah, Andy. from Explore. ya, ini juga grupnya salah satu Andy sebagai pembicaranya juga. Ya, Next slide. next slide. So a couple of points. The theme of the Global Youth Summit was Life in the Spirit, Learn, Serve, Worship. Tema di Global Youth Summit-nya adalah bicara tentang kehidupan di dalam roh, di dalam belajar, di dalam melayani, di dalam penyembahan. So that was seen through everything that we did, from the morning worships to the night worships to... Jadi dari pagi sampai malam itu yang kita bahas semuanya. Yeah, so there were more than 100 youth from all over the world Ada 100 anak-anak muda dari seluruh dunia who gathered together to learn through teachings belajar sama-sama lewat pengajaran-pengajaran and worshiping with each other. dan penyembahan bersama-sama. So there were worship sessions twice a day, Ada 2 kali ada session and there were sermons that were hosted by pastors, dan dipimpin oleh pastor-pastor, and they were from all over the world. dan itu datang dari berbagai belahan dunia. And I also wanted to include, there was a heavy focus on the book of Ephesians. Dan banyak fokus di dalam membahas buku Efesus. Next slide. So these were a couple of verses that really stood out to me. Ini ada beberapa ayat firman Tuhan yang benar-benar banyak bicara di dalam kehidupan saya. I would just like to read the first one, Ephesians 1, verse 17 to 19. Yang paling highlight buat saya adalah di Efesus 1, 17-19. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirits, and wisdom, and revelation, so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great powers for us who believe. That power is the same as the body. Ya, pokoknya baca sendiri aja Efesus 1 ya. Gue nggak tahu bahasa Indonesianya. Ya. Okay, and so that leads us to Mennonite World Conference. Ini Mennonite World Conference Juli 5 sampai Juli 10. That took place July 5th to July 10th. Yes. To the left, that is where all the worships took place. Gambar sebelah kiri itu di mana tempat kita melakukan praise and worship. There were about 1,000 people. Who Ada 1.000 orang participated. lebih ikut And, partisipan. It was great. It was live music and live sermons done from pastors. Semuanya benar-benar membawa kehidupan banget. And there were a bunch of different workshops that people were Ada able to workshop do. juga yang orang-orang bisa ikutin. One of the fun ones that I did was making a batik. Oh, you make batik. Yeah. Salah satu workshop yang diikutin adalah bikin batik. So people were able to experience Indonesian culture Mereka bisa merasakan culture Indonesia in addition to learning the word, dan sorry, the Bible. bukan hanya masalah Bible tapi juga batik. Yes. I included a picture with me and Pastor Vijay Sagar. Who is that? He's from India. Uh-huh. I had a conversation with him on the bus on Yeah. the way, and it's just one of the many opportunities that Mennonite World Conference allows people. Dia duduk satu bus sama si Pastor Vidagaskar, and then ada conversation dan menjadi pertemuan yang luar biasa sekali. So next slide. So participants are able to create and strengthen relationships that would not be possible without Mennonite World Conference. Mennonite World Conference ini memungkinkan untuk adanya hubungan kerjasama perkenalan di dalam yang sesuatu yang nggak mungkin banget. We're able to share our experiences Dan kita bisa share pengalaman-pengalaman and kita, our ideas and interpretations ide-ide dan juga interpretasi kita. that are very new to everyone. Dan itu sesuatu hal yang baik sekali dan baru.
just a quick summary of the conference. It was about 1,000 people from 109. Secara singkat ada 1.000 orang peserta, ada 109 Mennonite dan Brethren Church dari 59 negara. From 59 countries. Yes, dari 59 negara. And people just came together to worship together. Mereka datang dari seluruh dunia untuk melakukan penyembahan bersama-sama. And explore the Bible and our shared. Dan mendalami firman Tuhan dan saling berbagi. Our shared values and roots. Dan berbagi nilai dan kehidupan. And moving on, so this was after the World Conference. Dan ini setelah World Conference. This was with Explore. We did multiple peace tours or interfaith tours. Dan saya melakukan interfaith tours. We were able to visit a multitude of religious Place of worship. sites, Ya. such as the Buddhist temple. Saya mengunjungi Buddhist temple. Apa sih Buddhist temple? Apa? Vihara ya, vihara. Hindu Mandir temple. Hindu Mandir temple. Mosque, Catholic church. Masjid, Catholic Church. Dan juga Protestant Church. So we were able to have many different conversations about how these Kita lakukan conversation to create peace. bagaimana agama yang berbeda ini bisa menciptakan kedamaian. And how they're working with other interfaith communities just to create a better world. Bagaimana kerjasama antar lintas agama itu bisa menciptakan dunia yang lebih baik lagi. It's just a different, fun things are included. I think it's better you talk about food from beginning. So this is some pictures of food. Yes. And some nice pictures of Indonesia. Ya, ini beberapa gambar-gambar yang. Okay, but Vincent, come. I wanna ask. Okay. So there were a bunch of cultural experiences that the Explore program. Dia juga ngikutin acara-acara kegiatan cultural. This one was very important to me. This village really welcomed us into their homes, and Desa ini menerima kita secara luar biasa banget. Kita diizinkan masuk ke rumah mereka. we were able to talk and eat Kita masuk ke rumah mereka, kita makan. and converse about how we plan to establish peace in our community. Kita ngobrol bagaimana kita membangun damai di antara komunitas kita. This was Ini desa lain di Bali. so my spiritual experience. Nah, pengalaman spiritual saya Ephesians 4 verse 1. dari Efesus 4 ayat 1 This relates to my theological question. berhubungan dengan pertanyaan teologi saya. So the verse is, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. I take that as you to understand. Bahwa kita adalah sudah dipenjarakan bersama-sama dengan Tuhan, dan kita harus tahu apa itu panggilan Tuhan buat kita. Before you're able to devote yourself to a life of service, and I think that really answers my question. Sebelum kita melakukan pelayanan, kita harus tahu dulu apa yang menjadi dasar panggilan To be kita. able to genuinely know, do service, and understand that you're doing it. If you want to, you have to understand what your calling is. Karena kita melakukannya karena kita mau, bukan karena dipaksa. Jadi kalau kita tahu apa panggilan kita akan melaksanakannya dengan lebih mudah. Save People, Serve People is a line from a sermon that a Filipino pastor did. I just thought that was important. Ada satu pendeta Filipina berkata, save people, serve people. Orang-orang diselamatkan dan kita layani orang-orang tersebut. Another point that I wanted to bring up was when you're gathered with other people like you are in the church, who are as devoted as you, you're able to feel more of His presence. Waktu kita berkumpul bersama orang-orang lain, kita akan bisa merasakan hadirat Tuhan So I di think situ. it's very important to consistently surround yourself with people of faith, so you can Penting sekali untuk kita mengiringi kehidupan kita dengan orang-orang percaya, create a stronger relationship with God. supaya kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. And so service was moving on. Service was a huge thing. Pelayanan, service itu menjadi part yang sangat penting. That was a part of this program. Itu menjadi bagian dari program And itu it juga. really changed my perspective on how you can dedicate your life Membuat perspektif hidup saya menjadi berbeda di dalam melihat kehidupan ini, to helping other people. khususnya di dalam menolong orang lain. The last point is the importance of interfaith community. Pentingnya bagaimana kita komunitas antar agama atau lintas agama.
And my overall experience, 2 thumbs up. Secara keseluruhan 2 jempol kata dia. Jadi dia puas banget. So this was the group. This was the last time I saw them. Ini hari terakhir saya ketemu mereka I had a great time with everyone, and I really learned a lot. And I'm very happy that I could do this. dan saya bersyukur banget saya bisa ambil bagian dalam kesempatan ini. Kasih tepuk tangan buat Vincent. I think you really learn so much, and I pray that God continue to use you wherever God wants you to go. Alright, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Vincent. Luar biasa. Wow. Sia-sia kita sekolahin dia bisa bahasa Inggris bagus sih. Ya. Oke. Secara singkat, saya mau kasih analisis singkat. Tanggal 13 hari Sabtu mendatang, untuk ikut bisa mendaftarkan kepada tema untuk ikut dan pada Mei, lalu tanggal 20 akan ada jalan-jalan ke Please Museum after gereja, ada 50 tiket ke Please Museum tanggal 20. Juga siap-siap saudaraku, Thanksgiving nanti bulan November ini ada Thanksgiving, dan siap-siap kita ada Thanksgiving retreat. Ya, Thanksgiving retreat tanggal 24, 25 dan 26 November. So, siapkan waktu Anda dan siapkan uang Anda juga ya. Rencananya kita akan dilayani seorang pendeta dari Jakarta, Alfi Raja Guguk dari JPCC yang akan melayani kita, dan hopefully akan dilayani juga dengan seorang worship leader, Frank Kuncoro, yang lagi mengajukan visa. Jadi 24, 25, 26 November siapkan waktu Anda dan siapkan uang Anda juga untuk kita sama-sama set aside, benar-benar set aside time untuk kita udah bulan yang baru Agustus ya. Dan temanya tentang waiting and waiting, menanti dan menanti. Jadi selama 1 bulan ini, kecuali tanggal 21 Agustus kita ngomongin Indonesia karena itu berhubungan dengan kemerdekaan. Jadi selama 1 bulan ini kita berbicara tentang waiting, menanti dan menanti. Siap saudaraku? Mari kita silent hand, taruh handphonenya, lihat ke depan, kita belajar sama-sama. Setuju? Setuju? Lantai 1, lantai 2. Oke. Di dalam firman Tuhan, Abraham dan Sarah, apa yang mereka nantikan? Keturunan. Masuk ke perjanjian. Betul. Joshua menantikan untuk masuk di dalam perjanjian. Dengan Paulus, apa yang Paulus menantikan? Paulus di dalam perjanjian baru, Paulus menantikan untuk keluar penjara, gitu. Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus nantikan? Apa yang Tuhan Yesus nantikan? Tuhan Yesus menantikan kita untuk terus datang kembali kepada Dia, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, bertobat. Itu yang Tuhan nantikan. Dan kita sebagai orang percaya, apa yang kita nantikan? Apa yang kita nantikan? Kita menantikan apa? Gaji naik. Jadi gaji naik sih. Lagi rohani-rohani tiba gaji naik, bos. Nah, kita sebagai orang percaya, kita nantikan apa? Nantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Iya, bos. Lu atau enggak, Tuhan datang kedua kalinya. Iya enggak? Dan malah pagi hari ini saya bukan ngomongin mengenai akhir zaman, enggak. Yang kita mau ngomongin adalah bagaimana sebenarnya Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Oke.
saudara-saudaraku, katakan 1, 2, 3. Ya Allah, kok lemes banget. Karena itu saudara-saudaraku, 1, 2, 3. Apa? Kepada sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Next. Kamu juga harus bersabar dan harus menumbuhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah. Oke. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunannya Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat 7-nya sini. Itu ada kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan datang belum kedua kalinya? Belum. Artinya kita lagi ngapain? Kita lagi nunggu. Gue senang emang gereja Peter. Ya. Karena Tuhan belum. Nah, dibilang gini, hei, selagi menunggu kita juga ngapain? Bersabar. Saya percaya di tempat ini juga banyak yang nunggu. Denny, apa yang lagi kamu tunggu, Denny? Pulang Amerika, right? Apa? Ini apa Tuhan ini? Tulang kambing. Iya. Ini tulang rusuk, yang ini tulang kambing. Kamu Ray, apa yang kamu tunggu? Banyak kurus. Exercise, bos. Untuk ada yang menunggu. Ada yang menunggu punya bagian-bagian ya. Bukan hanya saya, kita pernah ke rumah sakit atau ke dokter, apalagi kalau kita ke emergency room di Amerika ini, biasanya disuruh masuk ke mana? Di waiting room. Kalau Anda tahu, kalau Anda perhatiin, orang di waiting room tuh macam-macam. Lagi nunggu gilirannya dipanggil, atau lagi nunggu anggota keluarga diperiksa sama dokter. Ada yang ngapain di waiting room? Ada yang tiduran. Ada yang ngapain lagi di waiting room? Ada juga yang ngobrol, gitu. Ada yang ngobrol, ada yang cuma nonton TV, ada yang duduk diam seolah kayak berdoa, mulutnya kemakam. Ada macam-macam kalau kita lihat orang di waiting room. Nah, satu quote yang berbicara gini, our willingness to wait reveals the value we place on the object we're waiting for. Kebersediaan kita menunggu menunjukkan betapa berharganya hal yang kita tunggu tersebut. Contohnya, Anda pergi ke restoran, 5 menit makanannya, 10 menit. Pernah nggak pengalaman kayak begitu? Saya pernah, nggak tadinya lapar, kenyang, akhirnya mau marah. Iya. Enggak. Setengah. Nah, banyak di antara kita karena tidak sabar
menunggu makanan yang tidak keluar, apa yang kita lakukan? Karena kita tidak melihat itu sebagai sesuatu berharga. Karena value-nya gue nungguin, gak ada value-nya, gak ada nilainya. Tapi beda ceritanya pada saat Anda dari Philadelphia nyetir ke anggotanya menjam 1 siang. Udah keluar kita nyampe JFK, kita nggak terlambat, jam 1.30 tunggu jam kok keluar. Kita tanya sama, oh, pesawatnya apa? 3 jam, cuma 3 jam. Apa yang kita lakukan? Kita akan tungguin. Karena apa? Kita tahu anggota keluarga saya berharga buat saya. That's right. Our willingness to wait reveals the value we place on the object we're waiting for. Saya waktu usia 28 tahun masuk Amerika, saya ketemu banyak orang di Philadelphia, semua cantik lencir, tapi nggak ada yang menggugah di saya selain Viviani Chandra. Tapi tahu, gue yang pintar, gue umur 40 tahun baru menikah. Telat kan? Tapi penantian gue nggak sia-sia, bos. Dia bukan hanya lencir, dia cantik dan bahenol. No, kenapa? Saya mau menunggu lama. Saya menunggu lama karena apa? Saya ngelihat ada value-nya, ada harga. Apa yang Anda nantikan sekarang ini? Om-om, tante-tante, semuanya. Apa yang Anda nantikan ini sekarang? Anda mau tungguin atau Anda mau run away? Di situ Anda diingetin seberapa berharganya Anda nunggu hal tersebut. Kalau Anda bilang gini, keluarga gue gak bisa dipulihin lagi, udah, just break it apart, udah hancurin aja keluarga gue. Karena apa? Karena Anda tidak melihat adanya nilai berharga di dalam keluarga Anda. Kalau Anda melihat sesuatu yang berharga, Anda akan memperjuangkan dan akan Anda tungguin sampai pulih. Katakan amin. Amin. Nah, kembali ke Yakobus 5, Kak Cindy, ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8. Kamu juga harus bersabar dan harus menundukkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 7 tadi, balik lagi. Saudaraku, saya pas tahu, menanti, nunggu, waiting itu adalah bagian dari iman kita. Seringkali kita berpikir gini, tindakan iman itu harus yang berbahasa roh lah, tindakan iman itu harus yang acting gimana, manifestasi. Enggak. Ternyata tindakan iman as simple as when you are waiting, pada saat Anda menunggu. Kenapa? Contohnya petani. Pada saat Anda dihadapkan pada situasi yang Anda nggak bisa kontrol, what you can do? Just waiting. Emang petani bisa mengontrol untuk cepet-cepet nih? Wah, harvest time di bulan, nggak bisa. Tapi petani mau menunggu dengan sabar. Disitulah namanya act of faith. Seorang wanita yang hamil 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, emang kira-kira suaminya atau suami istrinya bilang gini, keluar dong, keluar. Gak bisa. Sesuatu yang gak bisa Anda kontrol, Anda harus menunggu.
Itu namanya act of faith, tindakan iman. Petani, dia bukan hanya diam selagi menunggu. Dia tetap apa? Dia tetap kasih pengairan supaya tetap bersumber harvestnya, penuaiannya. Dia tetap jagain supaya nggak digigit, diserang sama hama. Act of faith bukan hanya tandanya kita diam pasif, tapi tindakan iman kita tetap bekerja melakukan bagian kita selagi kita menunggu. Hal lain lagi di ayat 11, Cindy, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau tadi di ayat pertama sesuatu yang gak bisa kita kontrol, kita diingetin akan cerita seorang petani. Yang ini kita diingetin akan Ayub, sesuatu penderitaan, kesakitan yang kita alamin, tapi kita duduk diam, disitulah itu yang namanya act of faith. Seperti yang Ayub alami. Gak ada di dunia ini setahu saya yang pernah mengalami kemalangan seperti Ayub. Dan apa yang Ayub lakukan? Ayub cuma duduk diam menantikan pertolongan tangan Tuhan. Disitulah yang namanya tindakan iman. Jadi saya mau kasih tahu lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah, menanti pertolongan Tuhan itu adalah tindakan iman. Menantikan Tuhan itu adalah tindakan iman. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita menunggu? Sebagaimana tadi di waiting room, apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari petani, belajar dari Ayub. Menantikan bukan dengan pasif, tapi menanti dengan aktif. Di ayat 7 tadi dikasih tahu bahwa petani tahu ada sesuatu yang berharga yang akan keluar pada saat harvest. Ayub tahu bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan akan berikan nantinya. Saudaraku, hal yang pertama yang bisa kita lakukan di saat Anda menunggu saat ini, menunggulah dengan aktif. Tetap lakukan bagian Anda dan izinkan Tuhan melakukan bagian Dia. Ayat yang kedua, yang kedua dikatakan gini, yang 9-10 deh sini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan segera dekat. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Hal yang kedua, selagi Anda menunggu apapun yang Anda tunggu, jangan bersungut-sungut. Tuhan gak suka sama orang yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu orang yang suka mengeluh. Yang keluar dari mulutnya hanya cuma apa? Kata-kata negatif. Keluhan demi keluhan. Kalau saat ini Anda menanti kesembuhan, jangan bersungut-sungut, tapi ganti dengan pujian kepada Tuhan. Anda sakit, ganti dengan pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Anda nyanyiin daripada Anda ngumpul-ngumpul, Tuhan kenapa, kapan nih gue sembuh Tuhan, kapan nih gue sembuh Tuhan, ini udah 2 tahun nih Tuhan gue nggak sembuh, bongkok nih gue nih, bongkok nih tulang gue sakit nih Tuhan. Daripada Anda berkeluh kesah untuk sesuatu yang Anda nggak bisa lakukan, memuji Tuhan. Perkatakan firman Tuhan daripada mengeluh, memuji Tuhan. Anda menanti supaya keluarga Anda dipulihkan, hubungan Anda dipulihkan.
Tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang berkuasa, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Oh, Anda angkat pujian daripada Anda menggerutu. Menggerutu tidak membawa Anda kemana-mana, akan membawa Anda mundur. Let me tell you, bukan membawa Anda kemana-mana, membawa Anda mundur. Karena apa? Anda makin jauh dari Tuhan, Anda makin jauh. Karena apa? Gerutuan-gerutuan Anda. Hal yang pertama tadi, apa yang Anda bisa lakukan? Anda tetap melakukan bagian Anda sebagaimana petani, yaitu menanti dengan aktif, melakukan bagian Anda. Hal yang kedua, jangan bergerutu, tapi memuji Tuhan dan juga memperkatakan firman Tuhan. Hal yang ketiga dikatakan bukan hanya jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan. Paling gampang kita nyalahin satu dengan yang lain. Lu sih mau ke Amerika, gua kan nggak mau ke Amerika. Lah kita kan di sini. Emang enak kerja di pabrik, enak dapat duitnya, kerjanya nggak mau. Iya nggak? Kita semuanya saling menyalahkan suami istri satu dengan yang lain karena hal-hal keputusan-keputusan di masa lalu. Jangan saling bersungut, jangan saling mempersalahkan, jangan saling bersungut-sungut. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang harus kita lakukan adalah enjoy aja. Apa itu enjoy aja? Nikmatin masa-masa penantian ini. Hanya satu orang yang saya kenal yang begitu sabarnya dan bisa menikmati masa-masa penantian ini, yaitu Felix Wibowo. 15 tahun dia menanti kesembuhan, dan sampai sekarang dia bukan hanya menanti dengan aktif, tapi dia nikmatin masa-masa penantian tersebut. Mungkin Anda juga udah nunggu bertahun-tahun, gak tahu apa yang Anda lagi tunggu. Dan saya mau kasih tahu, selagi Anda menunggu, enjoy aja, nikmatin ketidaknikmatan ini. Karena apa yang namanya nunggu tuh gak enak, tapi nikmati ketidaknikmatan ini. Seperti apa petani? Wow, gue tahu bahwa sesuatu yang baik akan keluar dari penantian saya ini. Bahwa ada reward sebagaimana Tuhan berikan kepada Ayub, Tuhan juga akan memberikan reward kepada saya di dalam penantian saya ini. Satu, enjoy aja. Kedua adalah apa? Sadarin bahwa penantian adalah part of our life. Menunggu, menanti itu udah bagian daripada kehidupan yang kita seringkali gak bisa hindari. Dan percaya gak? Lantai 1, lantai 2, selalu ada pelajaran yang bisa Tuhan berikan kepada kita sewaktu kita menunggu. Selalu ada. Ada orang yang, ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri secara 20 sekian tahun saya tinggal di Amerika ini, di Philadelphia, khususnya masalah imigrasi. Ada seseorang yang dalam 1-2 tahun dia bisa langsung dapat status imigrasi. Boom. Very easy. Ada orang yang 15 tahun struggle sampai sekarang gak dapat. Itu semuanya keputusan Tuhan ya. Tapi saya lihat gini, bahwa kita gak bisa kontrol semuanya itu. Tapi saya tahu ada setiap orang tuh dibentuk lewat kejadian-kejadian itu. Kalau ada itu orang yang nunggu 15 tahun dikasih status, bisa jadi itu orang kepalanya gede, bisa jadi sombong. Karena zaman dulu ini nggak tahu yang baru-baru datang. Zaman dulu orang Indonesia baru punya surat izin kerja, gua aturan imigrasi loh. Ya Allah, gabungan. Lu baru punya working permit, nggak punya apa-apaan. Gayanya kayak gitu orang Indonesia. Itu tapi bukan di mana? Bukan di PPC. Ya, itu mereka di tempat-tempat lain. Kobar mereka. Beneran. Gayanya tuh gitu, selangit baru punya working permit.
Dia nggak tahu Leo udah citizen ya Leo ya. Iya nggak? Kayak gitu orang Indonesia selalu ada hal-hal yang Tuhan mau ajarin buat orang-orang tersebut spesifik kepada setiap individu. Kalau Anda punya waktu untuk merenung, maksudnya apa? Tuhan kenapa ya? 8 tahun saya menunggu pasangan hidup kok nggak datang-datang. Bisa jadi Tuhan bilang apa? Tolong berkaca, urusin badan lo, perbaiki muka lo, mungkin gitu, ya nggak? Mungkin loh, mungkin. Selalu ada Tuhan lagi. Tuhan kenapa keluarga saya belum kumpul-kumpul ya? Kita berdoa, kita menanti dan menanti. Tapi Tuhan bilang ini, hey, kamu tuh bad temper, tolong dong kontrol. Jangan bad temper. Kalau kamu masih bad temper, keluarga kamu gak akan dipulihkan. Karena apa? Kamu marah-marah terus. Akhirnya kita disadar, oh iya ya, gue harus ganti attitude gue. Gak boleh menjadi bad temper. Saya percaya itu terjadi. Jadi selalu ada hal-hal di mana Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Dan yang terakhir saudaraku, waiting time is not wasting time. Waiting time is not wasting time. Artinya apa? Menunggu itu bukan buang-buang waktu. Menunggu itu bukan buang-buang waktu. Karena di saat kita menunggu itu banyak hal yang Tuhan kerjakan dan banyak hal yang Tuhan mau bukakan. Saya lahir dan besar di Jakarta dari keluarga besar, gitu. Ada 6 bersaudara dan maksudnya keluarga besar adalah bukan maksudnya berbadan besar-besar, bukan gitu, bukan. Maksudnya adalah di rumah saya tuh banyak orang keluar masuk, orang tua saya nampung siapa gitu ya. Dan hingga saya bertumbuh dengan banyak kenalan-kenalan orang gitu segala macam. Bisa dibilang selama hidup saya di Jakarta, saya ketemu dengan banyak orang dari semua kalangan. Dan bisa dibilang gak terlalu banyak mengalami tantangan hidup. Tamat SMA, ada satu kesempatan untuk mengikuti gap year. Gap year apa gap year ya? Jadi nggak langsung kuliah. Saya mengikuti namanya program pertukaran pemuda. Sekelompok anak-anak muda Indonesia berangkat ke Kanada setengah tahun. Kita punya partner di situ. Kita kerja segala macam. Setengah tahun di Kanada, terus begitu setengah tahun lagi di Indonesia. Tapi di Indonesianya di desa, bukan di kota besar. So, tamat SMA saya mengikuti tes, semua segala macam. Hingga akhirnya saya lulus. Saya dikirim berangkat bersama ada 40 anak-anak muda untuk berangkat ke Kanada. Saya dapat partner orang Kanada juga dan kami hidup sama-sama selama setahun berdua nih, gitu ya. Nah, waktu berangkat ke Kanada seru nggak? Seru dong. Ya nggak sih, kamso kan, kampungan dong. Lihat salju, salju, gitu ya. Kita pakai jaket gitu ya, pakai sweater gitu lah. Pokoknya kalang kampung deh gitu ya. Nggak pernah keluar negeri. Bule londor. Nah, begitu. Kerja lah saya di sana. Tahu nggak saya dulu kerja ngapain? Seperti saya pernah kerja. Saya dulu, gue nggak tahu tuh kayaknya yang pemimpin gue tuh emang sengaja tuh gue dikerjain tuh. Karena gue anak Jakarta, gue disuruh ngapain? Merah sapi. Yo, merah susu sapi tuh 5 pagi. Ya Allah ya Robi, kena susu belum. Langsung kena susunya susu sapi. Jam 5 pagi gue kena susu sapi, bos. Habis susu sapi ngapain? Gue petik apel. Gue kerja di farm, belajar jadi petani. Udah dipetik apel, diperes, terus apel tuh dijual. Itu yang saya lakukan 6 bulan. Gitu ya, volunteer di sana. Ya nggak dapet duit tapi dapat pengalaman, ya apa-apa deh. Oke, pokoknya Kanada enak, hidupnya enak. Oh, seru.
selesai 6 bulan di Kanada, sekarang berangkat ke Indonesia. Indonesia bersama pasangan gue ini, kita tinggal di Sulawesi Tenggara, Kendari. Pernah tahu Kendari enggak? Pernah tahu Kendari? Itu masih bagian dari Republik Indonesia di bawah Jokowi. Nah, tapi bukan di Kendarinya saya tinggal. Saya tinggal di satu desa, namanya Desa Aopa. Gitu. Desa Aopa, kesananya kurang lebih 3 jam naik mobil, dan itu harus turun bawa our bag karena nggak ada jembatan, semua segala macam. Nggak ada listrik di desa itu, nggak ada listrik tuh. Air susah dapetinnya, gitu. WC, jadi ada satu WC nggak bagian dari rumah itu. Jadi literally saya tuh tinggal di desa. Lo ngebayang nggak tahun 90-an nih, zamannya masih zaman Soeharto, gitu. 90-an. Jadi saya tuh kalau mau ke WC malam-malam harus bawa lampu sama bawa koran. Kenapa bawa koran? Harus kipas-kipas, bos, banyak lalat. Gitu. Karena bener-bener banyak lalat segala macam. Nah, karena saya agak shock, teman saya juga shock. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang kita lakukan? Kita enjoy aja. Kita tinggal sama orang desa. Tapi ini yang saya lakukan. Mungkin itu kesalahan saya, saudara. Saya minta sama orang tua angkat saya di desa itu, "Mah, Pak, ada tanggalan nggak?" Oh, nggak ada tanggalan. Tapi ada orang itu yang ke kota, titip aja. Saya titiplah, belilah tanggalan. Dan disitulah tercipta lagu Krisdayanti. Awal-awal tahun 90-an. Saya tempel itu tanggalan, dan setiap hari saya apain? Pakai spidol, gue coret, menghitung hari, detik demi detik. Setiap hari gue coret satu, 6 bulan. Ya Allah, itu coretan panjang banget, lama banget, satu-satu saya coret. Dan apa ya? Saya nggak, bukannya jadi pasif, nggak ya, saya tetap bantuin masyarakat. Kita bangun tempat WC, kita ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak, kita ngajar di sekolah-sekolah SD, semua segala macam. Kita belajar ngajarin mereka masalah kesehatan, semuanya 6 bulan itu. Tapi can you imagine, setiap malam saya sama partner saya nih, kita coret itu tanggalan, menunggu. Ternyata setelah saya melakukan satu evaluasi, baru di situ saya disadari, that's my turning point. Apa itu turning point? Titik balik kehidupan saya. Karena apa? Selama 6 bulan itu saya diajar untuk apa? Untuk peduli sama orang miskin. Saya diajar untuk lebih memperhatikan mereka yang hidup di dalam ketidakadilan. Kenapa? Karena Jakarta, Pulau Jawa itu maju banget, sementara Sulawesi, apalagi itu Sulawesi Tenggara, drop. Pembangunan tidak adil. Anda tahu nggak? Itu di rumah di desa-desa itu ada kulkas, tapi bukan untuk isi makanan, isi baju. Karena apa? Gak ada listrik. Mereka gaya-gayaan beli kulkas, tapi untuk naruh baju. Tapi Tuhan ngajarin buat saya untuk apa? Untuk peduli sama orang miskin. Tuhan ngajarin saya untuk cinta sama orang-orang yang ada di desa tersebut. Dan banyak hal yang Tuhan ajarin setelah saya refleksi, hingga akhirnya membentuk saya menjadi manusia seperti sekarang ini. Coba panggil pemusik maju ke depan. Ngebayang gak saudaraku? Ngebayang gak kalau saya lari dari program tersebut? Kanada, yes, Kanada enak. Toto pas di desa itu, saya bilang saya nggak mau menyelesaikan, saya nggak mau ikut di desa. Saya lari dari desa itu. Saya percaya banget, saya akan tidak dibentuk seperti sekarang ini. Itu bagian
dari pembentukan yang Tuhan berikan. Hingga akhirnya setelah itu, berjalannya dengan waktu, saya kembali di dalam kehidupan saya seperti biasa di Jakarta. Hingga tahun 98 terjadi. Tahun 98 terjadi kerusuhan. Walaupun saya nggak ngefek sama sekali buat saya kerusuhan tersebut, tapi makes me think, kayaknya hidup di Indonesia kayaknya nggak seru-seru juga. Saya diskusi sama keluarga saya, and kita bikin decision, oke, ngajuin visa. Kita ngajuin visa, dapat visa turis, masuk Amerika, gelap gulita, nggak punya surat. Dari New Jersey, dari New York, hingga awal 99 Tuhan membawa saya ke Philadelphia. Waktu itu orang Philadelphia itu cuma 100 orang, 200 orang. Dari 99 sampai 2022, saya melihat semua keadaan di Philadelphia ini. Keadaan kotanya, komunitas Indonesia, semua segala macam saya melihat. Hingga 2005 Tuhan membawa saya di area yang lain bersama beberapa teman seperti Jacob, Pak David, untuk mulai Philadelphia Present. Hingga sekarang ini. Untuk Anda menjadi pemimpin, menjadi gembala, gak gampang. Apalagi kalau Anda gak punya hati berbelas kasihan. Saya tahu panggilan saya, tadi Vincent ngomongin mengenai calling, bagus banget. Saya tahu panggilan saya sebagai gembala itu bukan karena saya, karena orang-orang di sekitar saya, Jacob, Pak David, beberapa teman-teman. Mereka bilang, Om, ayo kita mulai persekutuan yang baru aja, Om. Saya bilang, oh ya, lo aja yang mulai. Enggak, ayo kita mulai. Enggak, saya nggak mau. Saya bilang, ayo Om, kita mulai. Ketika itu saya tanya sama mereka, oke, lo mau mulai, siapa yang mau jadi pemimpinnya? Saya bilang gitu. And semuanya bilang gini, Om aja jadi pemimpinnya. Saya nggak pernah punya bayangan, saya nggak pernah punya impian untuk jadi pemimpin, saya nggak pernah punya bayangan mau jadi gembala, nggak pernah. That's not my vision, that's not my obsession. Tapi Tuhan pakai mereka di dalam kehidupan saya. Hingga sampai saat ini. Kalau saja saya lari dari pembentukan yang Tuhan berikan 6 bulan di desa terpencil di Sulawesi Tenggara, mungkin saya nggak punya hati belas kasihan. Mungkin saya nggak peduli dengan orang miskin. Gue dengan gayanya anak Jakarta gitu loh, anak Jakarta gitu loh, cool, beneran. Tapi 6 bulan di desa itu merubah cara pandang saya. Totally change. Bagaimana saya melihat manusia, bagaimana saya melihat orang lain. So, enjoy, nikmatin ketidaknikmatan di dalam menunggu. Yang kedua, percaya bahwa menunggu itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Menunggu itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Lo mau percaya Tuhan Yesus, nggak percaya Tuhan Yesus, selalu ada bagian dalam kehidupan kita di dalam hal menunggu. Dan ketiga, bahwa ada pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi selagi Anda menunggu. Baik, kita bangkit berdiri semua. Thank you Lord Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
si hatiku. Semua Tuhan tahu. Tak peduli masa lalu. Yes. Engkau tetap memilihku. Itu terjadi dalam hidup saya. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dan satu berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan sepihak sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu Tuhan, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Biar Roh Kudus terus berbicara buat setiap kami yang lagi menunggu dan menunggu. Biar kami tahu bahwa menunggu adalah bagian dari tindakan iman. Berikan kami kesabaran Tuhan, seperti petani. Kesabaran seperti air. Dan teraikan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan persembahan kita. Kita bawa persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan jangan pernah give up di dalam menunggu. Tadi quote-nya bilang, penantian Anda itu ditentukan dari seberapa berharganya sesuatu itu Anda lihat. Kalau Anda lihat berharga, Anda akan menunggu. Kalau Anda lihat nggak berharga, Anda boleh tinggal. So it's all depend on you. Haleluya. Mari angkat amplop di tangan kanan kita. Kalau kami ada sampai detik ini, kami masih bisa berdiri, kami bisa bernafas, kami bersyukur semuanya itu Tuhan. Demikian juga kami bersyukur kami masih bisa memberi, karena terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Materaikan Tuhan setiap persembahan-persembahan kami ini untuk bisa dikelola dengan benar lewat gereja di tempat ini. Setiap tangan yang memberi Tuhan, apapun pergumulan mereka, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Bapak, terus kami mau berdoa untuk keadaan kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Biar kehadiran kami membawa kedamaian, kehadiran kami
membawa kebersihan, membawa semangat baru, atmosfer baru buat kota ini. Berdoa untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, biar Tuhan bukain pekerjaan-pekerjaan baru. Percaya Tuhan gak akan tinggalin dan membiarkan Anda. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan, tulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Kuat kuasa Roh Kudus yang terus memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan ke kiri dan ke kanan, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang sabar di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. God be the glory.